Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi anak-anakku yang sedang nonton video kali ini. Pada video kali ini kita nanti akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek bagian 2. Jadi video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menyaksikan video 1, Bu Yanti persilakan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Untuk link video 1 sudah saya tampilkan di deskripsi. Oke, langsung saja. Kita pada video kali ini akan mempelajari 3 materi. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Materi kedua adalah pengertian seni patung dan seni kriya. Dan materi yang terakhir adalah fungsi dan jenis karya seni patung dan seni kriya. Nah, untuk memahaminya, maka saksikan video ini sampai habis. Sebelum kita membahas untuk materi berikutnya, untuk terlebih dahulu coba kita ingat-ingat materi pada video sebelumnya. Adapun materi tersebut seperti ini. Yang pertama adalah pengertian seni rupa 3 dimensi. Yang kedua adalah fungsi seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga adalah jenis seni rupa 3 dimensi. Yang keempat, subject matter atau tema. Yang kelima adalah teknik berkarya. Dan yang terakhir adalah nilai estetis. Silakan untuk diperhatikan terlebih dahulu materi pada video sebelumnya. Materi yang pertama yaitu seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, apakah itu? Coba kita lihat. Karya seni rupa 3 dimensi memodifikasi objek adalah karya seni 3 dimensi yang telah diubah berdasarkan tema, teknik, dan bahan baku atau media yang digunakan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari modifikasi objek ini? Coba kita lihat. Modifikasi objek pada karya seni 3 dimensi ini dilakukan untuk menunjukkan bentuk ekspresi kreatif dari seniman yang turut memperkaya hasil karya rupa 3 dimensi. Jadi, menunjukkan ekspresi kreatif seorang seniman. Masuk pada materi yang kedua, yaitu seni patung. Yang pertama adalah seni patung. Seni patung merupakan sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif dan metode casting, di mana metode subtraktif ini adalah metode dengan cara mengurangi bahan seperti memotong dan menata. Sedangkan untuk metode casting itu dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu, seperti mengecor dan mencetak. Nah, untuk bahan yang biasa digunakan di seni patung itu adalah seperti kayu, batu, maupun logam. Nah, adapun fungsi patung, di sini fungsi patung ada 6. Fungsi patung yang pertama adalah patung religi, di mana patung religi ini memiliki fungsi sebagai sarana beribadah dan bermakna religius atau keagamaan bagi agama-agama tertentu. Contoh-contoh patung yang masuk pada fungsi patung religi ini misalnya seperti patung Buddha tidur yang ada di Mojokerto. Terus patung yang ada di Candi Borobudur itu juga termasuk. Terus patung Bunda Maria Assumpta di Ambarawa. Untuk contoh di luar negeri itu India yang sering, yaitu India patung Dewa Krishna. Terus patung Dewa Siwa, Dewa Ganesha, dan contoh-contoh patung lainnya. Kita masuk pada fungsi patung yang kedua, yaitu patung monumen. Nah, patung monumen ini memiliki fungsi di mana dalam pembuatannya untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atas jasa seorang pahlawan di masa lampau. Contohnya seperti monumen Pancasila Sakti yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur pada saat insiden G30 SPKI. Selanjutnya adalah fungsi patung yang ketiga, yaitu patung arsitektur.
Nah, fungsi patung arsitektur ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Untuk contohnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oke, anak-anakku, kita masuk pada fungsi patung yang keempat. Fungsi patung keempat adalah fungsi patung kerajinan. Nah, fungsi patung kerajinan ini biasanya untuk pembuatannya adalah dari hasil karya kerajinan. Nah, fungsi patung kerajinan ini biasanya juga diperjualbelikan. Contohnya saat kita rekreasi di Candi Borobudur, nah itu ada miniatur-miniatur patung Candi Borobudur, Candi Prambanan yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah fungsi patung yang kelima, yaitu fungsi patung dekorasi. Nah, fungsi patung dekorasi ini dibuat untuk sebagai penghias dari suatu bangunan atau agar dapat memberikan keindahan terhadap lingkungan. Nah, untuk contohnya misalkan di taman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di taman itu biasanya ada patung-patung seperti patung angsa, terus patung kodok, patung macan, air mancur, dan bentuk-bentuk patung lainnya. Kita masuk pada fungsi patung yang terakhir, yaitu fungsi patung seni, di mana fungsi patung seni ini dibuat sebagai karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati pesan dan bentuknya. Anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada jenis seni patung berdasarkan cara pembuatannya. Nah, di sini nanti ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah patung relief. Patung relief merupakan seni patung tertua yang dapat kita temukan di dinding candi, bangunan, dan berbagai benda peninggalan zaman dahulu. Nah, perlu untuk kalian ketahui bahwa patung relief ini termasuk patung yang dibentuk dengan bidang datar 2 dimensi. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Ini merupakan salah satu relief yang ada di Candi Borobudur. Oke, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu patung 3 dimensi. Nah, anak-anakku, patung 3 dimensi ini bisa disebut juga sebagai patung yang independen atau patung merdeka dan berdiri sendiri. Dan patung ini bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Nah, untuk contohnya adalah ini merupakan patung Pangeran Diponegoro yang menaiki kuda. Nah, ini bisa kita lihat baik dari depan, belakang, samping, atas maupun bawah. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan patung 3 dimensi. Kita masuk pada jenis patung yang ketiga, yaitu patung kinetis. Patung kinetis merupakan patung 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak, baik dengan bantuan tenaga mesin, tenaga air, dan tenaga angin. Untuk contohnya bisa kita lihat di bawah. Nah, ini merupakan patung Merlion. Patung Merlion yang ada di Singapura. Nah, di sini bisa terlihat patung ini mengeluarkan air. Nah, inilah yang dimaksud dengan patung kinetis. Oke, dari jenis patung berdasarkan cara pembuatannya, kita masuk pada jenis seni patung berdasarkan cara tampilannya. Nah, di sini nanti ada 5 jenis. Jenis yang pertama adalah patung freestanding. Patung freestanding ini merupakan patung yang menampilkan bagian badan dari bagian atas sampai bagian bawah atau seluruh objek dengan posisi tegak berdiri. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan patung Pak Habibie. Nah, bisa dilihat di sini lengkap dari kaki sampai kepala. Nah, inilah yang dimaksud dengan patung freestanding. Jadi seluruh bagian tubuhnya itu ada. Oke, kita masuk pada jenis yang kedua. Apakah itu? Coba, jenis yang kedua yaitu patung Zonde.
Patung zonde merupakan patung yang menampakkan hampir dari seluruh bagian tubuh. Jenis patung zonde tidak dalam posisi berdiri, namun biasanya duduk, tiarap, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, patung Pak Soekarno. Kita masuk pada jenis patung yang ketiga, yaitu patung torso. Patung torso merupakan seni patung yang menampilkan setengah dari bagian tubuhnya, yaitu hanya bagian badan, dari dada, pinggang, dan panggul. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan penampilannya terlihat bahwa patung ini adalah setengah badan, baik dari dada, pinggang, dan panggul. Jenis patung yang keempat berdasarkan tampilannya yaitu adalah patung bos. Patung bos adalah patung yang hanya menampakkan sebatas dari dada ke atas bagian kepala. Jadi dari dada sampai kepala. Contohnya adalah patung Ismail Marzuki. Nah, di sini terlihat dari dada sampai kepala. Oke, kita masuk pada jenis yang terakhir, yaitu patung kepala. Di mana patung kepala adalah patung yang hanya menampakkan bagian kepala sampai leher saja. Nah, contohnya adalah patung Buddha. Nah, di sini terlihat bahwa penampilannya adalah kepala saja. Nah, anak-anakku, untuk contoh-contoh patung yang lain, kalian bisa coba cari di referensi lain, bisa dari buku maupun internet. Coba dibaca-baca, kira-kira jenis patung ini masuk jenis patung apa, jenis patung itu masuk jenis patung apa. Masih pada pembahasan materi yang kedua, yaitu seni kriya. Seni kriya adalah karya seni yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahannya. Jadi seni kriya ini merupakan karya seni dari keterampilan tangan yang memperhatikan dari segi keindahan maupun dari segi praktisi atau kebutuhan fisiknya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi seni kriya. Nah, fungsi seni kriya di sini ada 3. Fungsi yang pertama adalah fungsi dekorasi atau hiasan, di mana fungsi dekorasi ini menekankan pada fungsi sebagai pajangan. Contohnya seperti hiasan dinding, cindera mata, ukiran, dan patung. Fungsi seni kriya yang kedua yaitu fungsi benda terapan yang siap pakai. Di mana di sini benda terapan mempunyai fungsi sebagai benda yang siap pakai, bersifat nyaman serta memperhatikan keamanan, namun tidak kehilangan unsur keindahannya. Jadi benda terapan ini tidak hanya memperhatikan keindahannya saja, tetapi juga memperhatikan dari segi praktisi. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini ada perabotan, keramik, dan anyaman. Fungsi seni kriya yang ketiga yaitu fungsi benda mainan. Nah, fungsi benda mainan ini sebagai alat permainan, biasanya berbentuk sederhana, bahannya digunakan relatif mudah didapat dan dikerjakan, dan harganya juga relatif murah. Untuk contohnya seperti boneka, dakon, dan kipas kertas. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu jenis seni kriya. Nah, anak-anakku, nanti di sini akan ada 6 jenis seni kriya. Jenis yang pertama yaitu kriya anyam. Kriya anyam merupakan kerajinan yang dikerjakan dengan teknik anyam. Bahan atau media yang biasa digunakan adalah bambu, rotan, plastik, kertas, karet, dan kulit. Contohnya seperti ini. Ini ada tompo, capil, kukusan, dan kurungan ayam. Itu tadi dari bambu. Terus ini adalah piring rotan, biasanya untuk makan. Dan yang terakhir adalah tas anyaman dari plastik, biasanya untuk acara buah manten.
Oke, kita masuk pada jenis seni kriya yang kedua, yaitu kriya tekstil. Kriya tekstil merupakan kerajinan yang menggunakan bahan dasar benang atau kain. Nah, contoh jenis kriya tekstil misalnya adalah tenun, terus kain songket, dan juga batik. Nah, ini merupakan kain tenun tapis Lampung. Contoh yang kedua adalah pakaian batik. Dan yang terakhir adalah kain songket asli Palembang. Selanjutnya kita masuk pada jenis seni kriya yang ketiga. Apakah itu? Ya, kriya kayu. Kriya kayu merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan dasar kayu. Nah, jenis kayu yang digunakan biasanya bersifat keras dan tahan lama. Untuk contohnya ada lemari, terus ada kursi, dan ada jam dinding dari kayu. Selanjutnya masuk pada jenis seni kriya yang keempat. Apakah itu? Ya, jenis seni kriya yang keempat adalah kriya kulit. Kriya kulit merupakan kerajinan yang menggunakan bahan dasar kulit. Untuk jenis kulit yang biasa digunakan adalah kulit kambing, kulit sapi, dan kulit kerbau. Untuk contohnya adalah sepatu kulit, ada dompet, sabuk, gantungan kunci dari kulit, dan yang terakhir ada tas kulit. Nah, itu tadi kriya kulit. Kita masuk pada jenis kriya yang kelima, yaitu kriya logam. Nah, kriya logam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan sejenis logam. Nah, jenis logam biasanya seperti besi, perunggu, aluminium, perak, dan emas. Contoh yang pertama adalah lampu Aladin. Nah, lampu Aladin masuk kriya logam. Yang kedua adalah bros. Nah, ini biasa yang kita pakai untuk jilbab. Dan yang terakhir adalah cincin pernikahan. Nah, ternyata cincin pernikahan adalah masuk kriya logam. Oke, anak-anakku, kita masuk pada jenis yang terakhir, yaitu jenis kriya tanah liat. Nah, kriya tanah liat adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar berupa tanah liat. Nah, hasil kriya tanah biasanya disebut sebagai gerabah atau keramik. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ada piring, mangkok, terus ada tungku, ada kendi, terus ada vas bunga. Nah, seperti itulah anak-anakku pembelajaran kita pada video kali ini. Untuk contoh-contoh lain, kalian boleh melihat dari literasi lain. Coba baca-baca dari buku, dari internet, supaya wawasan kalian menjadi luas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.